Dahulu kala, di sebuah wilayah yang subur di Jawa Timur, berdirilah dua desa kecil yang letaknya tidak terlalu berjauhan. Satu desa bernama Jombok, dan desa lainnya bernama Bangkalan, bukan Bangkalan di Madura, melainkan sebuah pemukiman kecil yang kini sudah hilang di telan zaman. Kedua desa ini terkenal akan keindahan alam dan penduduknya yang hidup damai dan sederhana. Penduduk Jombok dikenal sebagai petani dan pedagang yang rajin, sementara Bangkalan dipenuhi oleh pengrajin dan orang-orang pandai ilmu. Meski berbeda karakter, kedua desa saling melengkapi satu sama lain. Namun, di masa itu, sering terjadi peperangan antar kerajaan, dan kedua desa itu pun terancam. Suatu hari, para tetua dari Jombok dan Bangkalan berkumpul. Mereka berdiskusi di bawah pohon beringin besar. "Kita harus bersatu," kata salah satu tetua. "Jika tidak, kita akan mudah dihancurkan oleh musuh dari luar." Setelah diskusi panjang, akhirnya semua sepakat untuk menggabungkan dua desa menjadi satu wilayah yang lebih kuat dan utuh. Dari situlah lahir nama baru yang diambil dari penggalan nama kedua desa, Jombok dan Bangkalan. Dari Jom dan Bang terbentuklah nama Jombang. Makna di balik nama, namun ada versi lain yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Dalam versi ini, nama Jombang bukan sekadar gabungan nama desa, melainkan memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Kata Jombang dipercaya berasal dari dua suku kata, Jum yang berasal dari kata ijo, royo-royo, warna hijau, lambang kehidupan dan kesuburan, dan Bang dari kata abang, warna merah, lambang keberanian dan kekuatan. Hijau melambangkan keislaman yang mendalam, karena daerah ini kelak dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang kuat. Sedangkan merah melambangkan semangat dan perjuangan masyarakatnya. Konon, daerah ini menjadi tempat pertemuan antara kekuatan rohani dan jasmani, keilmuan dan perjuangan. Tempat di mana ulama, santri, petani, dan pejuang hidup berdampingan. Legenda seorang ulama. Dalam cerita rakyat, ada juga kisah seorang ulama sakti yang tinggal di wilayah ini pada masa lampau. Beliau dikenal sebagai orang alim yang mengajarkan ilmu agama di tengah masyarakat. Suatu hari, beliau bermimpi tentang dua sungai yang mengalir dan bertemu di satu titik, membentuk jalur air yang subur dan membawa berkah bagi penduduk. Sungai itu dipercaya sebagai pertemuan antara Kali Konto dan Kali Brantas, dua sungai besar yang memang bertemu di wilayah Jombang. Dalam mimpinya, sang ulama mendengar suara gaib berkata, "Disinilah kelak akan berdiri wilayah besar, tempat tumbuhnya ilmu dan iman." Maka sejak itu, wilayah tersebut makin ramai dikunjungi para santri dan pedagang. Lambat laun, daerah ini dikenal sebagai kota santri karena banyak berdiri pondok pesantren besar dan tokoh-tokoh agama terkemuka.